Hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ayu Agustien. Iya, apa kabar semuanya? Ya, kita balik lagi. Sekarang kita belajar mengenai pelajaran IPS ya. Silakan anak-anak ibu semuanya dibuka halaman 55. Kita melanjutkan materi minggu lalu. Sekarang kita bahas yang D, perubahan interaksi keruangan akibat kegiatan ekonomi, konversi lahan, serta perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, jadi interaksi keruangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan suatu perubahan, baik di daerah tujuan ataupun di daerah asalnya. Nah, interaksi keruangan dapat berubah karena berlangsungnya kegiatan ekonomi, konversi lahan, serta pengembangan ilmu dan teknologi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada perubahan interaksi keruangan akibat kegiatan ekonomi. Berlangsungnya kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA menjadikan kegiatan ekonomi antar negara ASEAN menjadi lebih luas. Barang-barang hasil produksi dari salah satu negara ASEAN dapat dengan mudah dan sangat cepat didistribusikan ke negara-negara ASEAN lainnya. Contohnya nih, Indonesia dapat dengan mudah mengekspor semen yang dihasilkan ke negara Filipina dan Thailand. Proses ekspor-impor antar negara ASEAN ini lebih mudah dan lancar karena dihapuskannya pajak. Nah, dengan demikian berlangsungnya AFTA memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan lebih mudah. Nah, lalu kondisi pasar di kawasan ASEAN yang bebas mendorong pihak produsen dan pelaku usaha untuk memproduksi dan mendistribusikan barang-barang yang berkualitas secara lebih efisien. Tujuannya apa? Nah, tujuannya agar mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Nah, Indonesia memiliki kekuatan sumber daya ekonomi yang cukup bagus jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, sehingga menjadi modal yang sangat penting dalam perdagangan bebas di ASEAN. Perkembangan pasar bebas di kawasan ASEAN membuka peluang bagi Indonesia dalam membuka dan membentuk pasar yang lebih luas lagi. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua, perubahan interaksi keruangan akibat konversi lahan. Apa sih konversi lahan atau alih fungsi ini? Jadi konversi lahan atau biasa kita sebut alih fungsi lahan lah ya, merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh lahan dari fungsinya yang semula menjadi fungsi lainnya. Nah, konversi lahan merupakan akibat dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk serta proses pengembangan lainnya. Contohnya itu seperti misalnya daerah yang awalnya itu dijadikan sebagai daerah pertanian. Nah, dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman karena penduduk di Indonesia ini semakin meningkat sehingga memerlukan lahan untuk tempat tinggal. Nah, di sini juga ada
konversi lahan pertanian banyak menimbulkan berbagai macam perubahan. Jadi selain dari lahan pertanian ke permukiman, salah satu hal yang sangat cukup menarik yaitu konversi lahan pertanian. Nah, di sini menimbulkan berbagai macam perubahan seperti ancaman terhadap penyerapan tenaga kerja. Maksudnya gini, ancaman terhadap penyerapan tenaga kerja ini mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari yang mulanya bersektor pada pertanian, nah berubah menjadi non pertanian. Apabila tenaga kerja ini tidak terserap seluruhnya, maka akan meningkatkan angka pengangguran karena hilangnya kesempatan kerja dan tempat kerja untuk mereka mencari nafkah. Dan prasarana pertanian. Jika lahan pertanian tersebut beralih fungsi, maka sarana dan prasarana tersebut menjadi terbengkalai karena tidak dipakai. Yang F, tanah dikuasai oleh pemilik modal besar. Nah, banyak lahan pertanian milik petani yang dijual kepada perusahaan dan pemodal besar. Salah satu alasannya petani menjual lahan pertanian mereka yaitu karena faktor hukum waris. Nah, lalu karena lahan yang dimiliki itu terbatas, maka petani mewariskan kepada anak keturunannya dengan cara menjualnya. Selanjutnya yang ketiga sekarang, perubahan interaksi keruangan akibat perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Ilmu dan teknologi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan karena saling mendukung dan sangat membutuhkan satu sama lainnya. Dengan ilmu, teknologi dapat semakin berkembang atau semakin canggih dengan adanya teknologi ini. Nah, ilmu dapat semakin maju juga tentunya. Teknologi merupakan buah pemanfaatan ilmu. Teknologi juga memanfaatkan atau menerapkan ilmu yang ada untuk penyelesaian masalah atau menjawab persoalan. Berkembangnya teknologi telah sangat membantu segala aktivitas manusia. Teknologi yang sangat membantu manusia dan mendorong perubahan interaksi keruangan, misalnya seperti teknologi komunikasi. Jadi, teknologi komunikasi adalah suatu penerapan ilmu yang memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan komunikasi. Dan teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu juga teknologi komunikasi memungkinkan orang untuk berbicara, berkomunikasi secara langsung dengan orang lain meskipun dipisahkan oleh ruang atau jarak yang jauh. Dan teknologi komunikasi telah membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia saat ini. Berkat teknologi komunikasi, seseorang menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi dengan siapapun yang ada di seluruh dunia. Kemajuan teknologi komunikasi di era modern seperti telepon pintar atau smartphone, komputer, internet yang telah meminimalkan rintangan terhadap proses komunikasi. Dalam hal ini, internet telah memungkinkan masyarakat untuk selalu terhubung dan bertukar informasi secara global. Nah, itu tadi teknologi komunikasi. Sekarang teknologi transportasi. Teknologi transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Alat transportasi ini merupakan salah satu alat yang berperan penting dalam kehidupan manusia, terutama untuk mempermudah perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan perkembangan teknologi modern, sarana transportasi menjadi lebih berkembang. Contohnya seperti mobil yang sudah menggunakan mesin terbaru dan dilengkapi dengan petunjuk arah atau GPS. Nah, ada juga kereta api yang dulunya beroperasi menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya, kini sudah menggunakan tenaga listrik dan tenaga magnet atau kereta api levitasi magnetik. Nah,
Perkembangan teknologi transportasi membuat tata kehidupan manusia mengalami segala bentuk perubahan. Dengan menggunakan alat transportasi modern, seseorang dapat dengan mudah dan cepat sampai ke tempat tujuan. Selain itu, pengiriman barang menjadi lebih mudah dan lebih cepat sampai di tempat tujuannya. Dulu butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk mengirimkan suatu barang dari satu negara ke negara lain menggunakan kapal laut. Dan kini dengan adanya pesawat terbang, pengiriman barang ke negara satu dan ke negara lainnya dapat dilakukan dengan sangat cepat dan kilat. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari Ibu. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan atau bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan di halaman 66 yang B, soal 1 sampai dengan 10 ya. Halaman 66 di buku latihannya. Oke, jangan lupa dikerjakan. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk belajar pada kesempatan hari ini. Ibu cukupkan materi sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.